Aku tahu persis mengapa kamu ada di sini sekarang. Ini bukan kebetulan. Hatimu sudah tahu apa yang masih coba dipahami oleh pikiranmu. Ada seseorang yang memandangmu dengan cara yang berbeda, yang menyimpan kata-katamu seperti harta karun, yang merindukanmu bahkan ketika kalian baru saja berpisah. Dan kamu merasakan itu juga, bukan? Kehangatan di dada, senyuman tak terkendali ketika nama orang itu muncul di layarmu. Tapi ada sesuatu yang memperumit segalanya. Sesuatu yang masyarakat jadikan penghalang, seolah-olah cinta harus mengikuti aturan matematika. Perbedaan usia. Hari ini aku akan mengungkapkan apa yang sudah coba ditunjukkan oleh alam semesta kepadamu sejak lama. Orang ini mencintaimu dengan sangat dalam, dengan cara yang mungkin belum pernah kamu alami sebelumnya. Tapi ketakutan akan penilaian, tekanan sosial, suara-suara dari luar sedang menciptakan tembok di antara kalian berdua. Dan kamu ada di sini karena sebagian dirimu ingin meruntuhkan tembok itu, ingin memahami apakah ini nyata, apakah ini layak untuk diambil risikonya. Jadi aku memintamu satu hal, tetaplah bersamaku sampai akhir video ini. Karena apa yang akan kuceritakan bisa sepenuhnya mengubah cara kamu memandang situasi ini, dan yang lebih penting, bisa memberimu keberanian yang kamu butuhkan untuk mengikuti panggilan hatimu. Biarkan aku menjelaskan sesuatu yang jarang dipahami orang dengan benar. Cinta tidak bekerja dengan logika. Ia tidak melihat angka, tidak menghitung tahun, tidak peduli dengan apa yang tertulis di kartu identitasmu. Cinta adalah energi, sebuah frekuensi yang menghubungkan dua jiwa yang perlu bertemu dalam kehidupan ini. Ketika dua orang terhubung dengan cara yang begitu mendalam, itu bukan kebetulan. Ada tujuan spiritual dalam pertemuan ini, pelajaran yang harus dipelajari oleh keduanya, pertumbuhan yang hanya bisa terjadi ketika bersama satu sama lain. Orang yang mencintaimu ini, dia melihat sesuatu dalam dirimu yang jauh melampaui penampilan fisik atau usia kronologis. Dia melihat esensimu. Dia terhubung dengan siapa dirimu yang sebenarnya, dengan energimu, dengan cara kamu melihat dunia, dengan cara kamu membuatnya merasa hidup. Dan itu tidak ternilai harganya, tidak bisa diukur, tidak bisa disesuaikan dengan standar sosial. Ketika seseorang mencintaimu karena jiwamu, karena getaran yang kamu pancarkan, itu adalah hadiah langka di dunia yang begitu dangkal ini. Tapi aku tahu apa yang sedang terlintas di pikiranmu sekarang. Kamu memikirkan kesulitan-kesulitan, tatapan menghakimi, komentar jahat yang mungkin diucapkan orang. Kamu takut bahwa perbedaan usia ini akan menjadi masalah yang lebih besar daripada cinta yang kalian rasakan. Dan biarkan aku jujur padamu, ya, akan ada tantangan. Akan ada orang yang tidak mengerti. Akan ada keluarga yang mempertanyakan. Akan ada teman yang meragukan. Tapi semua itu hanya penting jika kamu memberi kekuatan pada suara-suara eksternal itu untuk masuk ke dalam hubunganmu. Kebenaran yang tidak diberitahukan siapapun kepadamu adalah bahwa orang-orang menghakimi karena mereka takut. Takut untuk menjalani sesuatu yang keluar dari norma, takut untuk bahagia dengan cara yang berbeda dari yang disetujui masyarakat. Dan ketakutan itu berubah menjadi penilaian, kritik, upaya untuk membatasi cinta orang lain. Tapi kamu tidak perlu membawa ketakutan orang lain. Kamu tidak perlu menjalani hidup yang orang lain inginkan untukmu. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu, dan tidak ada seorang pun selain dirimu yang berhak memutuskan siapa yang layak berada di sisimu. Orang ini mencintaimu. Dia benar-benar mencintaimu. Dan apa yang akan kuminta sekarang mungkin terdengar sederhana, tapi memiliki kekuatan transformatif. Komentari di bawah, aku sudah, jika ada bagian dari apa yang kukatakan sejauh ini yang masuk akal bagimu. Karena ketika kamu menyatakannya,
Ketika kamu mengungkapkannya dengan kata-kata, kamu sedang memberitahu alam semesta bahwa kamu siap untuk mendengar kebenaran yang lengkap. Ayo, komentari, aku sudah, dan tetaplah bersamaku. Sekarang aku ingin menceritakan kisah nyata, sesuatu yang terjadi pada seseorang yang sangat dekat denganku. Ada seorang wanita, mari kita sebut dia Sari. Sari berusia 38 tahun, mandiri, sukses, pemilik hidupnya sendiri. Dia selalu menjadi orang yang tidak terlalu memikirkan tentang hubungan, fokus pada pekerjaan, impian, kebebasan. Sampai suatu hari, dalam rapat kerja yang sangat biasa, dia bertemu Adi. Adi berusia 26 tahun, baru saja menyelesaikan kuliah, penuh energi dan ide-ide baru. Pada awalnya, itu hanya pertemanan profesional. Mereka bekerja bersama dalam sebuah proyek, bertukar pesan tentang spreadsheet dan presentasi. Tapi perlahan, percakapan mulai berubah nada. Tidak lagi hanya tentang pekerjaan. Itu adalah tawa yang berlangsung lebih lama, tatapannya memanjang, koneksi yang tidak bisa dijelaskan oleh keduanya. Dan Sari mulai merasakan sesuatu yang belum dia rasakan selama bertahun-tahun, perasaan gugup di perut, keinginan untuk melihat orang itu, sensasi bahwa dunia menjadi lebih baik ketika dia ada di dekatnya. Tapi Sari takut. 12 tahun perbedaan. Dia memandang Adi dan melihat seseorang yang masih membangun hidupnya, sementara dia sudah mencapai begitu banyak hal. Dia berpikir, apakah dia benar-benar menginginkanku, atau ini hanya fase sementara? Apakah orang-orang akan menghormati kami? Apakah ini punya masa depan? Dan ketakutan itu hampir menghancurkan kesempatan untuk sesuatu yang indah bahkan sebelum dimulai. Karena dia mulai menjauh, menciptakan jarak, mengabaikan tanda-tanda jelas yang dikirim Adi. Sampai suatu hari, setelah berminggu-minggu ketegangan dan kebingungan, Adi memberanikan diri dan mengatakannya semua. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkannya, bahwa perbedaan usia tidak berarti apa-apa baginya, bahwa dia belum pernah merasa begitu terhubung dengan seseorang. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang, karena apa yang dia rasakan itu nyata, mendalam, transformatif. Dan dia bertanya apakah dia merasakan hal yang sama. Sari menangis. Dia menangis karena akhirnya seseorang memiliki keberanian yang tidak dia miliki. Seseorang telah menempatkan cinta di atas ketakutan. Dan pada saat itu, dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang menghalangi kebahagiaannya adalah dirinya sendiri. Bukan perbedaan usia. Bukan orang-orang. Itu adalah ketakutan untuk dihakimi, ketakutan untuk tidak diterima, ketakutan untuk menjalani sesuatu di luar norma. Hari ini, 4 tahun kemudian, Sari dan Adi masih bersama. Mereka telah membangun kehidupan yang indah, penuh dengan kesetiaan, rasa hormat, dan cinta sejati. Tentu saja mereka harus menghadapi komentar jahat di awal. Ada orang dari keluarga yang butuh waktu lama untuk menerima. Ada teman yang menjauh. Tapi tahu apa yang terjadi? Seiring waktu, ketika orang-orang melihat kekuatan koneksi itu, kebahagiaan sejati yang mereka bagikan, bahkan yang paling skeptis pun harus mengakui, cinta mereka itu nyata. Jadi aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu melihat kisahmu dalam kisah Sari? Apakah kamu merasakan koneksi antara apa yang kuceritakan dan apa yang kamu jalani? Jika jawabannya ya, tetaplah bersamaku, karena sekarang datang bagian yang paling penting. Sekarang aku akan menunjukkan tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan, tanda-tanda yang membuktikan bahwa orang ini benar-benar mencintaimu. Tanda pertama, orang ini mendengarkanmu dengan cara yang berbeda. Bukan mendengarkan dangkal yang dilakukan kebanyakan orang,
sambil menunggu giliran untuk berbicara. Bukan. Orang ini menyerap setiap katamu, mengajukan pertanyaan, mengingat detail-detailnya. Dia menyimpan hal-hal kecil yang kamu sebutkan sambil lalu, dan berhari-hari kemudian membawanya kembali dalam percakapan. Ini terjadi karena kamu benar-benar berarti. Karena dia tidak mencoba untuk mengesankan, dia benar-benar tertarik untuk mengenal jiwamu. Tanda kedua, dia menatap matamu dengan cara yang melucuti semua pertahanan. Kamu merasakan ketika tatapan itu tertuju padamu. Seolah waktu berhenti sejenak. Itu adalah tatapannya mengatakan, aku melihatmu, aku memahami, aku menerimamu sepenuhnya. Dan kamu tahu apa yang kubicarakan karena kamu sudah merasakannya, meskipun kamu mencoba mengabaikannya. Tanda ketiga, dia ingin menjadi bagian dari hidupmu secara nyata. Bukan hanya di saat-saat baik, bukan hanya ketika nyaman. Orang ini ingin hadir di hari-hari sulit juga. Dia bertanya bagaimana harimu bahkan ketika dia lelah. Dia menawarkan bantuan bahkan ketika dia punya ribuan hal untuk diselesaikan. Dia memastikan untuk ada di sana, secara konsisten, karena kamu bukan pilihan, kamu adalah prioritas. Tanda keempat, dia menghormatimu dengan sangat dalam. Bahkan dengan semua perbedaan usia, atau mungkin terutama karena itu, ada rasa hormat yang sangat besar. Dia tidak mencoba mengendalikanmu, tidak mencoba mengubah siapa dirimu. Dia mengagumi perjalananmu, pengalamanmu, cara kamu melihat dunia. Dan jika kamu adalah orang yang lebih tua, dia menghargai kedewasaanmu. Jika kamu yang lebih muda, dia menghormati perspektif segarmu dan energimu. Tidak ada sikap merendahkan, tidak ada superioritas. Ada kemitraan. Tanda kelima, dia bersedia menghadapi dunia untukmu. Ini adalah bukti tertinggi. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu, terutama dalam situasi di mana masyarakat bisa menghakimi, dia tidak menyembunyikanmu. Dia tidak malu. Dia siap untuk membela cinta ini, untuk mengakui secara publik, untuk mengatakan kepada keluarga, teman, siapapun yang diperlukan, orang ini penting bagiku dan aku memilih untuk bersamanya. Jika kamu mengidentifikasi setidaknya 3 dari 5 tanda ini, tidak ada lagi keraguan. Orang ini benar-benar mencintaimu. Dan sekarang kamu perlu memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini. Jadi lakukan sesuatu untukku. Kirimkan video ini kepada teman yang perlu mendengar ini juga. Yang sedang mengalami situasi yang sama, yang takut untuk menjalani cinta sejati karena penilaian orang lain. Bagikan dengannya, karena terkadang kita perlu mendengar dari seseorang dari luar bahwa tidak apa-apa mengikuti hati. Dan sekarang datang bagian terakhir, bagian di mana aku akan memberimu jalan. Karena tidak ada gunanya kamu memahami semua ini, mengenali semua tanda, merasakan bahwa ini nyata, dan tidak melakukan apa-apa. Energi yang stagnan membusuk. Cinta yang tidak dijalani berubah menjadi penyesalan. Dan aku tidak menginginkan itu untukmu. Jadi dengarkan dengan seksama apa yang akan kukatakan sekarang. Langkah pertama, kamu perlu melakukan pembersihan energi internal. Duduk di tempat yang tenang, tarik napas dalam-dalam dan identifikasi semua ketakutan yang menahanmu. Takut akan penilaian? Tulis di kertas. Takut tidak berhasil? Tulis. Takut mengecewakan seseorang? Tulis semuanya. Dan kemudian lihat setiap ketakutan itu dan tanyakan, apakah ini benar-benar milikku atau aku menyerap ini dari orang lain? Sebagian besar waktu, kamu akan menemukan bahwa kamu membawa ketakutan orang lain, bukan ketakutanmu sendiri. Langkah kedua, bicaralah dengan orang ini.
Tapi bicaralah dengan sungguh-sungguh, dengan kerentanan, dengan kejujuran. Katakan apa yang kamu rasakan, ketakutan yang kamu miliki, keraguan yang menghantuimu. Jangan menunggu orang lain menebak. Jangan mengirim sinyal tidak langsung dan berharap dia memecahkan kode. Letakkan di atas meja. Karena satu-satunya cara untuk membangun sesuatu yang solid adalah dengan transparansi total. Langkah ketiga, tentukan batas dan kebutuhanmu. Cinta tidak berarti kehilangan identitasmu. Bahkan dalam hubungan di mana ada perbedaan usia, masing-masing perlu mempertahankan individualitas, impian, ambisi mereka. Jadi jelaskan apa yang penting bagimu, apa yang tidak bersedia kamu lepaskan, dan dengarkan juga apa yang penting bagi orang lain. Hubungan yang sehat adalah tentang menemukan keseimbangan, bukan tentang membatalkan satu untuk yang lain bersinar. Langkah keempat, ciptakan perisai spiritual di sekitar hubungan ini. Ini berarti kamu tidak membiarkan orang sembarangan masuk dan berpendapat. Jangan menceritakannya ke semua orang ketika masih membangun sesuatu yang rapuh. Lindungi energi awal ini, peliharalah dengan hati-hati, dengan perhatian, dengan niat positif. Dan ketika waktu yang tepat tiba, ketika fondasinya solid, barulah kalian bisa membukanya kepada komunitas di sekitar. Tapi di awal, simpanlah ini sebagai sesuatu yang suci. Langkah kelima, percayalah pada prosesnya. Tidak semuanya akan sempurna. Akan ada hari ketika kamu akan meragukan. Akan ada momen ketika perbedaan usia akan terasa seperti hambatan raksasa. Akan ada pertengkaran, akan ada kesalahpahaman, akan ada fase sulit. Ini normal dalam hubungan apapun, dengan atau tanpa perbedaan usia. Yang penting adalah komitmen untuk terus mencoba, untuk terus memilih satu sama lain setiap hari, bahkan ketika tidak mudah. Dan aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Perbedaan usia bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika orang menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak menghadapi tantangan sebenarnya dari sebuah hubungan. Karena pada kenyataannya, setiap hubungan membutuhkan kerja, membutuhkan komunikasi, membutuhkan kedewasaan emosional. Dan seringkali, pasangan dengan usia yang sama memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada pasangan dengan perbedaan tahun, hanya karena tidak ada kompatibilitas jiwa. Apa yang menghubungkan dua orang dengan sungguh-sungguh bukanlah berapa kali mereka mengelilingi matahari. Ini adalah cara mereka saling memahami tanpa perlu berbicara. Ini adalah rasa hormat bersama. Ini adalah keinginan tulus untuk melihat yang lain tumbuh dan bahagia. Ini adalah cara mereka menghadapi masalah bersama daripada saling menyalahkan. Ini adalah kemampuan untuk memaafkan, untuk memulai kembali, untuk memilih cinta setiap hari bahkan ketika perasaannya tidak begitu kuat. Jadi jika kamu merasakan ini, jika kamu tahu di lubuk hatimu yang paling dalam bahwa orang ini istimewa, bahwa koneksi ini nyata, aku memohon padamu, jangan biarkan ketakutan mencuri kesempatanmu untuk bahagia. Jangan biarkan suara eksternal lebih keras daripada suara hatimu. Jangan sia-siakan hadiah yang ditawarkan alam semesta ini hanya karena tidak sesuai dengan standar yang diharapkan masyarakat. Karena di akhir hidup, tahu apa yang akan kamu sesali? Bukan hal-hal yang kamu lakukan dan gagal. Ini adalah hal-hal yang tidak kamu lakukan karena takut. Ini adalah cinta yang tidak kamu jalani karena kamu khawatir tentang pendapat orang lain. Ini adalah peluang yang kamu lewatkan karena kamu tidak merasa cukup layak. Jangan biarkan ini terjadi padamu. Orang ini mencintaimu. Dan kamu tahu itu. Kamu merasakannya sejak saat pertama mata kalian bertemu. Kamu merasakannya di setiap percakapan yang sepertinya tidak pernah berakhir. Kamu merasakannya di setiap senyuman yang tertukar, di setiap keheningan yang nyaman,
di setiap momen ketika kamu berpikir, "Astaga, orang ini memahami aku dengan cara yang tidak dipahami orang lain." Jadi berhentilah melawan yang jelas. Berhentilah menciptakan hambatan di mana hanya ada peluang untuk pertumbuhan. Berhentilah menyabotase kebahagiaanmu sendiri. Dan jika seseorang bertanya tentang perbedaan usia, kamu tatap mata orang itu dan jawab dengan kebenaran paling sederhana dan kuat yang ada, "Kami saling mencintai." Selesai. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membenarkan, tidak perlu meyakinkan siapapun. Siapa yang benar-benar mencintaimu akan menghormati pilihanmu. Dan siapa yang tidak menghormati, tidak layak mendapat tempat dalam hidupmu. Jadi inilah permintaan terakhirku untukmu. Jika video ini menyentuh hatimu, jika bagian manapun dari pesan ini beresonansi dengan sesuatu yang kamu jalani, tunjukkan padaku di komentar. Tulis apa yang kamu rasakan, ceritakan sedikit kisahmu, biarkan energimu terdaftar di sini. Karena ketika kamu melakukan ini, kamu menyatakan kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk menjalani cinta ini sepenuhnya. Dan alam semesta merespons, selalu merespons, kepada mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi sejati. Dan sebelum aku berpamitan, aku ingin mengingatkanmu tentang satu hal terakhir, cinta sejati itu langka. Ia tidak muncul di setiap sudut, tidak mengetuk pintu setiap hari. Ketika ia datang, terutama dengan cara yang menantang norma, yang membawamu keluar dari zona nyaman, yang membuatmu mempertanyakan semua yang kamu pikir kamu tahu, itu adalah tanda. Ini adalah alam semesta yang memberitahumu bahwa kamu siap untuk berkembang, untuk memperluas, untuk hidup pada frekuensi yang lebih tinggi. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rangkulah cinta ini dengan semua yang kamu miliki, dengan semua keberanian yang ada di dalam dirimu, dan percayalah bahwa semuanya akan sejajar dengan cara yang benar. Kamu tidak ada di sini secara kebetulan. Video ini sampai kepadamu karena kamu perlu mendengar persis ini. Jadi tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di hatimu, dan rasakan. Rasakan kebenaran yang sudah ada di dalam dirimu. Dan kemudian bertindaklah. Bertindaklah dengan iman, bertindaklah dengan cinta, bertindaklah dengan kepastian bahwa kamu layak untuk sepenuhnya bahagia, terlepas dari apa yang dipikirkan atau dikatakan siapapun. Ini adalah hidupmu. Ini adalah cintamu. Dan hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana cerita ini akan berakhir. Jadi buatlah itu berharga. Buat setiap momen berarti. Dan ketika kamu melihat ke belakang beberapa tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih kepada orang berani yang kamu jalani hari ini. Aku percaya padamu. Alam semesta percaya padamu. Sekarang saatnya kamu percaya pada dirimu sendiri juga.